Welcome to Sela Reviews, channel yang banyak mereview dan merekomendasikan tempat wisata, tempat menginap, sampai tempat makan yang lagi viral dan hits. Jadi selamat menonton. Hai teman-teman semua, selamat datang di Sela Reviews. Jadi sekarang Sela akan share perjalanan Sela selama di Subang. Dan hari ini Sela akan ajakin teman-teman untuk main ke wisata air panas alami Sariater. Ini salah satu fasilitas yang kita dapetin kalau teman-teman nginep di Sariater Hotel and Resort. Nah, untuk review lengkap Sariater Hotel and Resort ini sudah saya taruh di playlist Subang Series, atau kalian juga bisa cek di playlist wisata Jawa Barat. Nah, jadi kan pas di video review Hotel Sariater, saya sempet tunjukin ke teman-teman kalau kita itu dapat satu kartu akses untuk menuju ke wisata Sariaternya. Nah, untuk kartu akses itu kita kalau mau ke sana perlu diaktifasi dulu ke resepsionisnya, dan kartu itu akan berlaku selama 3 jam. Jadi kalau teman-teman udah minta diaktifasi, better langsung aja ke tempat wisata alamnya supaya kartunya nggak keburu expired. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3 jam berarti teman-teman harus aktivasi ulang gitu. Cuman kalau udah di dalam ya udah nggak apa-apa. Nah, terus kartunya itu berlaku sesuai dengan kapasitas kamar. Jadi misalnya kalau Sela kan pesen hotel. Jadi hotel itu kapasitasnya 2 pax, makanya kita ini dapat buat 2 orang. Tapi kalau teman-teman nambah extra bed, itu berarti berlaku sesuai jumlah extra bed yang teman-teman pilih. Nah, terus kalau misalnya teman-teman di villa berarti dapatnya 4 pax gitu. Pokoknya tergantung kapasitas kamar lah ya. Nah, ini kita masuknya dari pintu samping dari arah hotel, dan untuk masuk kita perlu tapping kartu di sini. Nah, kalau teman-teman yang gak nginep di hotelnya, saya sempet cek di Traveloka itu untuk hari biasa itu masuknya di 50.000, dan itu tuh bisa buat akses ke sini dan juga waterparknya Sariater. Cuman akses tiketnya itu nggak termasuk buat ke dalam kolam Mayang Sari, Wangsa Dipa, Leusari, dan juga Pulau Sari. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini punya anak yang umurnya di bawah 3 tahun, itu masih free akses masuk ke sini ya. Nah, jadi yang akan saya tunjukin ke teman-teman di dalam video ini adalah tempat-tempat yang masih free dan bisa kalian akses tanpa perlu biaya tambahan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran kira-kira kalau masuk sini tuh bisa lihat apa aja dan melakukan aktivitas apa aja. Kalau ini untuk peta lokasinya, jadi ini bukan cuman peta lokasi wisata air panasnya aja, tapi keseluruhan wilayah Sariater ini. Saya cerita sedikit ya, jadi Sariater Hot Spring ini terletak di dekat Gunung Tangkuban Perahu. Jadi ini tuh surga sumber air panas yang ada di Jawa Barat. Dan di sini untuk suhunya tuh rata-rata di 39 derajat. Dan ini cocok banget sih buat berendam dan juga pastinya melepas penat, stres, dan juga lelah kalian. Nah, jadi baru masuk kita langsung lihat di sebelah kiri itu ada satu kolam. Kolamnya tuh berisi banyak banget ikan-ikan, dan ikannya tuh gede-gede gitu loh. Terus juga ada banyak patung-patung yang berbentuk hewan gitu. Jadi bagus banget buat foto-foto ya. Nah, oke, jadi yang pertama kita temuin itu ada Dayang Sumbi Convention Hall. Jadi dia itu ruang pertemuan gitu. Jadi kita nggak ke sana ya. Terus nggak jauh dari situ kita lurus terus, dan kita tuh masuk ke sebelah kiri tuh ada pintu kecil gitu kan. Ya udah saya coba masuk kan. Pas masuk gak jauh baru nginjek berapa langkah terus dibilang gak boleh masuk dari sini. Jadi saya kurang tahu deh ini tuh kolam apa. Mungkin kolam Wangsa Dipa, Pulau Sari, Mayang Sari, atau yang satu lagi tuh Lewisari. Nah, jadi kurang lebih ya teman-teman lihat sekilas aja lah ya. Ini nih salah satu kolam yang berbayarnya setelah saya tahu. Kirain ini tuh gratis gitu loh, jadi boleh langsung masuk, gak taunya tuh nggak boleh. Plus juga itu tuh lagi direnovasi. Ya udah, karena gak jadi masuk ke kolam yang tadi, kita lanjutin lagi perjalanan. Di sini juga ada tembak target panahan, terus juga ada masjid, ada fish terapi Curug Jodoh, ada waterparknya juga. Langsung aja kita lihat. Nah, jadi panahannya tuh ada di bawah situ.
Kayaknya sih itu ada biaya tambahan ya. Jadi kalau teman-teman berminat boleh banget. Nah, ini yang pertama kita nemu ada kolam. Cuman kolamnya tuh ada ikannya gitu kecil lagi berenang-berenang. Dan ternyata yang untuk area rendam kaki tuh bukan di sini, nanti ada di bawah. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh ada banyak kayak bapak-bapak yang bawa karpet hitam gitu. Jadi di sini tuh mereka menawarkan jasa. Jadi pijat badan itu 100.000. Terus juga ada pijat rendam kaki itu 50.000 dan katanya mereka tuh pakai minyak zaitun juga. Jadi sambil berendam air panas kalian tuh dipijetin. Kalau kalian tertarik bisa banget karena mereka juga jumlahnya banyak. Nah, terus area panahan itu ada di sebelah kanan sini ternyata. Jadi teman-teman bisa masuk dari sini. Tempatnya lumayan luas sih. Terus juga papan panahannya tuh ada banyak. Nah, sekarang kita mau masuk ke area Curug Jodoh. Jadi di dalam Curug Jodoh itu fasilitasnya udah lengkap banget ya. Mulai dari kamar mandi, toilet, tempat ganti pakaian, ada musola juga, warung-warung makanan, juga ada spot foto. Cuman pas kita kesini kan kebetulan lagi banyak renov dan mereka tuh mempersiapkan untuk libur lebaran nanti yang akan datang beberapa hari lagi ya. Jadi banyak fasilitas yang kebetulan lagi nggak bisa dipakai. Dan untuk toilet di sini tuh berbayar gitu ya. Jadi salah sempet coba pakai toiletnya itu berbayar kalau nggak 2.000 3.000 gitu antara itulah. Nah, jadi yang pertama ini ada tempat rendam kaki dan juga pancuran 7 tuh ada di sini. Terus ternyata air panas Sariater Subang nih ada sejarahnya loh teman-teman. Ini salah sempet kutip dari internet. Nah, jadi pada zaman dahulu kala tuh kawasan ini tuh banyak ditumbuhin dengan pohon ater. Nah, suatu hari seorang warga tuh nebang pohon ater itu. Terus tiba-tiba muncullah mata air panas alami dari batang pohonnya yang sudah tumbang. Nah, terus mata air panas ini mengalirlah dengan deras dan juga jadi salah satu berkah tersendiri nih buat masyarakat sekitar yang ada di situ yang waktu itu tuh juga dilanda sama kekeringan. Nah, terus masyarakat Subang tuh yakin kalau air panas ini tuh punya khasiat buat menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit, dan ini tuh udah diteliti katanya sama ilmuwan dari Belanda yang namanya Hek Bessel. Nah, terus tahun 1960-an itu kawasan hutan tempat air panas ini muncul itu dibuka jadi perkampungan nih sama orang sakti mandraguna yang namanya tuh Mbah Ebos. Nah, terus kemudian dikenallah dengan nama Desa Ciater. Nah, ini teman-teman pancuran 7 salah satu yang ikonik dan instagramable banget di sini. Terus ya udah sejak saat itu tuh mulai dikenal nih desa ini sama banyak orang, dan sejak tahun 1968 pemerintah Subang manfaatin kawasan ini sebagai potensi wisata alam. Nah, terus lanjut lagi, di depan kita itu ada yang namanya Curug Jodoh. Itu bener-bener bagus banget teman-teman. Jadi kalian harus wajib banget buat kesini. Terus teman-teman, ternyata Curug Jodoh ini pun punya mitos sendiri juga yang salah kutip lagi dari internet pastinya ya. Nah, jadi menurut cerita-cerita yang berkembang itu dulunya Curug Jodoh ini tempat mandinya Dayang Sumbi. Jadi di tempat ini tuh Sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi untuk pertama kalinya. Nah, terus Sang Kuryang tuh langsung jatuh cinta dengan Dayang Sumbi pada pandangan pertama. Ya, siapa yang gak jatuh cinta ya kan, karena Dayang Sumbi tuh terkenal banget dengan kecantikannya. Nah, jadi dari cerita itu juga jadi muncul mitos siapa yang merendam atau mandi di Curug Jodoh itu bakalan ketemu dengan jodohnya. Terus di sini juga jadinya setiap menjelang menginjak bulan Ramadan itu jadi banyak yang mengadakan ritual keramasan di sini. Tujuannya tuh buat membersihkan diri dari sifat-sifat negatif yang ada di diri manusia. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman setelah dengerin mitos dan legenda yang ada di sini? Komen-komen. Nah, sekarang kita mau lihat lagi. Di sini tuh ada air terjunnya. Jadi pas deket dengan air terjun ini tuh bener-bener kerasa hawa panasnya tuh sampai ke atas situ loh. Padahal kita tuh ada di jarak tingginya beberapa meter. Terus juga langsung keringetan gitu. Padahal kita cuma berdiri di sini.
belum turun ke bawah. Terus yang ngebedain di sini dan di kolam yang ada di dalam hotel itu, ini tuh lebih kelihatan alami banget. Terus juga bener-bener kalian tuh berasa di alam, banyak pohon-pohon, bebatuan, terus air terjunnya tuh yang beneran bagus banget. Nah, setelah menikmati air terjunnya dari atas, sekarang tuh Salah mau turun ke bawah dan lihat lebih dekat ada apa aja di sana. Untuk turun ke bawah sini tuh jalanannya agak curam gitu ya dan agak landai, jadi hati-hati aja, dan pegangan tuh kan ada tiang-tiangnya tuh buat pegangan. Terus di sini juga kita tuh begitu masuk di tempat ini tuh udah diasuransiin gitu loh teman-teman. Itu ada bacaannya di sebelah kiri, jadi teman-teman boleh pause kalau penasaran. Nah, jadi di sini tuh selain ada kolam air panasnya, di sini tuh ada pos pertolongan pertama gitu, terus ada ruang bilasnya, ada locker, terus juga ada kayak food courtnya gitu. Ada toiletnya juga pastinya ya. Cuman kebetulan pas Salah kesini mereka tuh semua lagi direnovasi, bahkan toiletnya pun gak bisa dipakai karena lagi direnov. Jadi kurang lebih tempatnya kayak gini ya, luas banget sampai ke ujung sana. Tapi di sini kita mau berendam air panasnya aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk ukuran kolamnya tuh nggak terlalu dalam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman turun ke bawah itu kurang lebih selutut lah, di bawah lutut atau di tengah-tengah lutut gitu. Terus untuk batu pijakannya itu menurut Salah agak cukup nggak stabil gitu teman-teman. Jadi kalau diinjek tuh agak licin dan goyang-goyang. Jadi harus hati-hati banget. Tapi kolamnya luas sih menurut Salah. Nah, tapi di sini tuh lebih cocok buat kalian berendam-rendam aja, rendam kaki atau berendam badan. Nggak cocok buat berenang karena dia tuh nggak dalam ya. Kalau kalian mau berenang tuh lebih cocok kalian ke poolnya. Kan mereka ada poolnya tuh yang Mayang Sari tadi dan lain-lain. Kalau ini tuh lebih cocok buat duduk-duduk aja, santai-santai berendam. Terus airnya tuh nggak sepanas yang ada di kolam yang di hotel. Jadi kayak kalian lagi berendam di air hangat. Kalau di hotel tuh bener-bener kalian berendam di air panas. Nah, mungkin juga karena agak jauh dari air terjun tadi ya. Kalau semakin dekat ke air terjunnya tuh makin panas airnya. Nah, habis menikmati berendam, kita mau balik ke hotel. Nah, kebetulan juga tuh lagi gerimis gitu, jadi kita kayak agak buru-buru. Nah, di sini kita ngelewatin lagi ada kayak beberapa spot-spot buat berendam lagi. Terus juga di sini tuh ada toilet akhirnya yang beneran bisa dipakai, cuman berbayar ya. Kalau nggak salah antara 2 atau 3.000 gitu. Terus ternyata kolam rendam Wangsa Dipa tuh ternyata yang ini nih teman-teman, ada di sini. Jalan lagi nggak terlalu jauh, di sini ada yang namanya Saung Buhun. Itu kayaknya tempat makannya yang ada di sini deh. Jalan lagi nggak terlalu jauh, di depan itu ada yang namanya toilet berbayar gitu. Terus tepat di seberangnya itu ada Sunan Ambu, itu tuh kayak tempat makannya di sini. Dan di sebelah kanan yang warna biru itu ada souvenir shop, jadi toko souvenir. Nah, jadi kita udah sampai nih di akhir video. Kurang lebih seperti ini ya untuk area wisata air panas alam Sariater. Kurang lebih tempatnya tuh bagus banget, kelihatan masih alami banget, apalagi di area air terjunnya. Beberapa aktivitas seperti kolam renang, panahan, terus juga toilet gitu berbayar. Tapi di luar itu semua, kalau teman-teman tujuannya ke sini cuma buat berendam, pengen hilangin stres, penat maupun lelah, ini sudah oke banget sih kalian berendam di tempat air terjun tadi. Selain itu juga kan udah banyak juga spot-spot berendam kaki
Tapi kalau kalian bawa lansia atau anak-anak kecil, kayaknya better di kolam renangnya sih, kayaknya bakal lebih aman. Soalnya yang ada air terjunnya itu kan berbatu, terus batu-batunya tuh nggak stabil, jadi safety-nya kayak lebih kurang aja. Nah teman-teman jangan lupa ya buat tonton juga video review Sariater Hotel and Resort. Terus juga salah ada review The Castello, tempat wisata punyanya penyanyi Dewi Persik. Nah jadi pastiin ya kalian tonton videonya biar kalian juga nggak bingung di Subang mau ngapain aja. Nah jangan lupa juga ya buat like, comment, share, subscribe channel ini. Jangan lupa juga diaktifin tombol notifikasinya. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye bye.